Nah sekarang kita pakai terakhir namanya 3 point curve. 3 point curve 3 point curve sesuai dengan ikonnya, berarti ini menggunakan 3 titik. Dan ini udah pasti curve, bentuknya curve itu melengkung. Jadi misalkan satu ini, jadi dia nggak kayak Bezier sama pen tool. Jadi modelannya kita dari awal sama kayak, jadi 2 point line, 3 point curve itu sama penggunaannya, yaitu kita langsung dari awal klik. Misalkan saya klik tahan, tuh, saya arahin kemana, ini saya belum lepas nih tangan saya di mouse, maksudnya kliknya. Nah saya coba udah arahin ke sini, saya lepas. Nah dari ini dia langsung dilengkungin. Tuh. Jadi kesimpulan kalau misalkan di pen tool sama Bezier kita kurvinnya ini secara manual, ya kan, mau kita kurvin atau enggak, tapi kalau 3 point line ini udah pasti bisa dikurvin, maksudnya kurvnya udah sesuaikan yang kita mau tuh ya. Jadi bisa pakai 3 point curve, jadi udah langsung otomatis. Kalau misalkan pen tool kan kita harus atur sedemikian rupa gitu mau berapa derajatnya. Cuma kalau misalkan di 3 point line ini udah kelihatan, lebih enak gitu. Oke. Jadi itu cara, ada 1 2 3 4 5 7 shape kebentuk berdasarkan line, itu ada 7 berdasarkan garis. Itu yang biasa kita gunakan. Tapi kalau misalkan kayak ini juga bisa kok, misalkan dalam nanti misalnya buat mata ya pakai elips aja, nggak usah pakai ini juga terlalu kreatif, karena kan nggak, ini cuma bentuk-bentuk yang sekiranya tuh harus banget kita ikutin gitu alur garisnya. Cuma kalau memang bentuknya bulat ya udah bulat aja, nggak usah terlalu kreatif buat bulat pakai pen tool. Atau kemarin saya lihat kayak gitu, kalau saya pakai langsung pakai rectangle atau shape. Kalau memang kelihatan bentuknya kotak ya udah ambil aja kotak dari sini gitu. Nah sekarang langsung kita praktekin. Jadi saya cuma intro dulu, demoin tulis apa aja yang bakal dipakai dalam tracing. Nah kalau ini udah kita nggak pakai, delete. Nah sekarang fokus saya mau buat tracing ininya dulu nih kan, bagian mukanya dulu secara garis besar. Jadi dalam tracing juga kalian nanti harus paham juga nih mana dulu yang di tracing biar nanti nggak ketiban. Ingat kan, tahu kan kalian udah familiar, maksudnya ini nggak beda jauh dengan Photoshop. Yang pertama kali kalian lakukan berarti itu bakal nanti lainnya bakal semakin ke bawah ya kan gitu. Makanya maksudnya semakin ketiban, jadi harus tahu mana yang memang paling bawah, mana yang paling atas, mana yang bakal kelihatan atau enggak. Jadi tahu. Berarti kan kalau ini misalkan saya taruh lah ini mukanya dulu ya, bagian lekukan kepalanya dulu. Nah di sini bebas sih kalian menggunakan, cuman kalau saya di sini pakainya Bezier. Kita coba pakai Bezier. Jadi kalian di sini bisa langsung contohin aja kalau memang yang ada Corel Draw-nya, coba Bezier. Nah ini penggunaannya kalau Bezier tadi 1. Ini saya ngambil di sini, jadi nggak bisa langsung sini kalau Bezier. Nanti nggak rapi. Jadi lihat juga nih alur-alurnya nih. Berarti cuma 3 titik, saya menggunakan 3 titik. Saya klik, tahan, saya tahan di mouse, kliknya tahan mouse. Saya nggak lepas, pasti saya klik, terus saya geser ke kanan. Pakai shift, ini saya pakai shift. Kalau nggak pakai shift bakal agak miring gitu. Saya pakai shift nih, jadi lurus nih kalau pakai shift tuh. Enak, jadi kayak ketahan. Tapi kalau nggak pakai shift, ya agak-agak belok. Shift, nah kalau udah dapet segini, lepas ke bawah lagi nih. Nah kalau untuk mau lihat hasilnya ada kuning. Nah biar kelihatan hasilnya. Nah ini kurang lebih garis yang udah kita buat kayak gini. Saya menggunakan Bezier. Dan catatan kalau misalkan kalian tracing itu sebenarnya nggak harus sempurna bentuknya mengikuti gambar sketsanya. Jadi sebenarnya kalian bisa nanti ketika udah digitalisasi bisa langsung improvisasi aja gitu. Nggak harus sama, dalam artian nggak harus benar-benar
lekukannya. Justru kalau gambar sketsa itu kadang kan ya ngasal aja, dalam artian nggak harus diukur lurus apa enggaknya. Cuma kalau di sini kalian bisa improvisasi aja, nggak harus sama banget garisnya gitu, nggak harus presisi, tapi nanti tinggal improve. Yang penting udah kelihatan dulu kerangkanya. Dan ini saya udah buat ininya dulu nih, menggunakan Bezier. Pakai pen tool juga bisa kok, tapi kalau pakai 3 point curve, coba kita pakai 3 point curve. Kita coba dulu biar kalian jelas aja dulu pemahamannya. 3 point curve, dari sini. Kalau Bezier cuma sekali klik dia muncul titiknya. Cuma kalau ingat tadi kan kalau 3 point curve ini saya klik tahan dulu, digeser langsung dia jadi. Nah sini langsung naikin. Nah ternyata kayak gini kan kalau misalnya kita pakai 3 point curve. Bisa sih dirubah lagi nanti biar sesuai dengan kepalanya ini. Jadi kita aktifin dulu, klik kali. Tapi kita harus ubah dulu di sini nih, shape tool. Jadi ini teman-teman, kalau misalkan tiap kali ngebuat shape, khususnya kalau misalkan ya tiap apapun sih, misalkan kalau misalkan mau langsung rectangle, ellipse, apapun itu nanti ketika mungkin kalian ngerasa nggak cocok garisnya itu kayak kurang belok nih, kayak misalnya kemarin tuh sampai bikin yang bentukan itu kan yang praktek kedua atau praktek ketiga, praktek 1. Nah itu kan nggak lurus tuh, bikin backgroundnya itu yang background shape dirasa kayak aneh banget gambarnya gitu. Kalian sebenarnya nggak harus buat baru lagi, kalian tinggal ubah titik curve, titik anchornya itu lagi. Nah cara ngubahnya itu ada di sini, namanya shape tool. Jadi ini ketika kalian bermain dengan shape, entah itu pakai pen, Bezier, B-spline, atau misalkan yang langsung secara shape-nya ada, misalkan kayak rectangle, ellipse tool, polygon, itu tools yang berkaitan adalah shape tool. Shape tool ini ya tadi saya bilang untuk mengubah titik-titik yang sekiranya mungkin kalian rasa nggak presisi, nggak proporsi, ini kayak terlalu nggak smooth banget lengkungannya. Nah itu kalian bisa ngedit lagi di shape tool. Jadi kalian nggak harus perlu buat baru lagi gitu. Ini tinggal kalian lihat shape tool. Nah nanti kalian klik aja nih di sini titik garisnya nih, ini garisnya dia. Nah maka nanti dia muncul guide-nya nih kayak gini. Nih, jadi muncul tuh dia grid guide. Jadi kalian bisa atur lagi nih. Bisa. Setelah muncul ini kalian langsung atur nih, bisa diatur. Tuh. Jadi bisa juga mending pakai 3 point curve. Cuman prosesnya jadi 2 kali. Kalian harus ngeditnya lagi supaya dapat hasil yang sama dengan objeknya. Jadi ini ya teman-teman, harus diperhatiin, bisa pakai shape tool. Ketika kita menggunakan, saya ulang lagi, ketika kita menggunakan shape di sini, objek tools yang berkaitan dengan shape ini sangat berguna banget di shape tool F10 shortcutnya. Kita bisa mengubahnya lagi, bentukan curve itu mau kayak gimana. Contoh nih langsung aja ya, misalkan yang udah ada di sini kayak rectangle, kotak, kita bisa juga nih mengubah bentuknya. Kita klik aja titiknya, jadi bisa kayak gini tuh. Nah kurang lebih begitu ya, jadi bisa diubah lagi, nggak kaku. Kalau misalkan kalian ngerasa kayak nggak cocok nih, biasanya sih tuh lebih berguna ketika kita pakai di sini nih, karena kan ini serba manual ya, kadang nggak rapi gitu. Ngerapinya lagi pakai shape tool di sini. Kalau yang kayak misalkan kayak rectangle, ellipse itu udah pasti objeknya bentuknya kayak gitu. Kecuali misalkan tadi kayak rectangle, kalian mau buat pinggirannya itu agak rounded sehingga menimbulkan kesan yang agak friendly, nah itu bisa. Ini kan agak friendly ya sebenarnya. Kalau misalkan tadi bentuknya kotak biasa, itu kesannya tegas. Jadi itu sebenarnya ada makna-maknanya. Nah, oke, balik lagi ke sini, kita bebas. Tadi kalian mau pakai bisa 3 point curve, bisa pakai Bezier atau pen. Karena apa? Karena yang penting nentuin ini bisa curve nih, berarti ada curve. Tadi apa aja tuh, berarti tools yang bisa dipakai untuk curve. Nah itu yang aja yang kalian tinggal tentuin. Ya setelah kita buat kerangka kepalanya, sekarang coba kita buat ini ya kupingnya dulu nih. Kalau ini tadi kita pakai Bezier, sekarang kita coba lagi pakai tools yang lain, yaitu sekarang kita pakai 3 point curve.
Masih ingat kan tadi 3 point curve, jadi tinggal saya klik, tahan, terus mouse saya geser ke arah sini. Ya, sekarang saya naikin mouse-nya. Nah, tinggal kasih warna di sini, klik kanan ya, bukan klik kiri. Kalau misalkan biar mau lebih jelas, lebih detail, di option box-nya kalian tinggal ubah di sini di atas nih, mau berapa ketebalannya. Kita coba taruh 3, samain aja. Kalau bisa sih sama, nggak usah. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, dibentuk nih, cukup pakai tadi 3 point curve. Jadi nanti kalian bisa tentuin tuh yang lekukannya emang agak panjang, model kayak gini nih, jadi ada nggak terlalu curam. Kalau ini kan curam ya, langsung lekuk, langsung lekuk. Coba kalau ini kan nggak terlalu curam, jadi agak ini dulu. Nah, itu biasanya kalau yang agak curam baru enak pakai 3 point curve, karena kita nggak perlu ngedit lagi. Tapi kalau misalkan tadi yang kayak buat muka pakai 3 point curve, itu kita harus ngedit lagi. Ini kan agak curam. Pokoknya kalau agak curam tuh, bentuk curve-nya agak curam, udah pakai 3 point curve gitu. Jadi nanti kalian bisa mendefinisikan gitu mana harus yang dipakai. Coba yang satu lagi sama kayak gitu, kita pakai 3 point curve. Sebenarnya bisa sih langsung copy paste aja gitu biar sama, cuman biar kita lagi belajar biar terbiasa nanti, jadi coba langsung aja pakai cara manual aja 3 point curve. Ini diingat jangan sekali klik tuh, kalau sekali nggak bisa. Jadi kita klik, tahan, lepas, terus naikin gitu. Klik kanan untuk ngasih outline garisnya, terus kita ubah 8 poin. Nah, udah kupingnya. Sekarang mata dulu ya, mata yang ini dulu, yang kelihatan dulu. Sekarang mata. Nah, ini tadi saya bilang kalau ini nggak usah terlalu kreatif pakai ini, nggak usah pakai freehand, bakal ribet gitu, makan nggak, justru malah aneh gitu, matanya nggak bakal bulat. Nah, kalau emang udah kelihatan misalkan objeknya bulat, ya udah di sini pakai yang langsung aja shape yang udah terbentuk, pakai ellipse kan. Nah, di sini ingat harus pakai CTRL supaya proporsi. Kalau misalnya di Photoshop pakai shift, ini pakai CTRL supaya langsung gambarnya itu nggak lari-lari, artinya nggak bulatan, ini nggak peang gitu. Kalau ini kan lurus, proporsi bahasanya. Tapi pas kita klik dulu sekali dikit, baru pencet CTRL, jangan CTRL di awal. Jadi klik dulu dikit, geser, nah baru pencet CTRL. Begitu cara menggunakannya. Warna ini hitam. Nah, ini kalau ini baru kalian bisa nih copy paste, edit, copy, atau bisa pakai duplicate juga. Jadi di CorelDRAW ini untuk memperbanyak objek, menyalin objek itu ada 3 cara, ada pakai copy paste, ada duplicate, ada clone juga. Jadi kalian bisa gunain itu 3-tiganya. Kalau clone coba pakai clone sama aja. Nah, clone. Ada 3 cara tuh. Nah, sekarang coba kita buat nih hidungnya dulu ya, hidungnya. Nah, hidung ini pakai apa coba kira-kira? Kalau ada lekukan gini berarti ya itu tadi, kalau nggak pakai Bezier, pakai pen tool atau 3 point curve. Itu sih yang tools yang maksudnya yang lebih enak digunakan kalau ada dalam hal ada curve line. Misalnya saya di sini pakai Bezier aja, lebih gampang. Karena kalau Bezier itu lebih, setelah kita buat garis kedua tadi kalian bilang tuh, yang satu teman kalian bilang itu dia nggak langsung mutus enak. Kalau misalkan pen tool dia ngikut terus sampai dia harus balik ke titik awalnya itu, sehingga nanti baru bentuk objek. Kalau misalkan Bezier itu bebas, setelah kita udah buat bentuknya itu nggak harus nutup ke objek awal gitu. Misalkan satu, coba saya buat bentuknya. Nah, nggak harus perfect ya, yang penting nanti kan kita bisa edit lagi di shape toolnya itu. Jadi coba saya edit di sini lagi, ini kayak terlalu tinggi. Nah, jadi bisa diturun, bisa dikecilin lagi, bisa dipanjangin tuh, bisa diubah arahnya. Jadi benar-benar shape tool itu ngebantu kalian untuk mendapatkan hasil yang kalian mau. Misalkan pada pembuatan pen tool atau Bezier di awal nggak rapi, nah, ini kalian bisa edit lagi. Kurang
begitu dah. Ini kan emang bukan hidung yang proper sih. Nah ini kan bisa masukin lagi. Ya. Ya sekarang tinggal ini nih kumisnya ya berarti. Kumisnya coba saya ganti pakai ya. Coba saya pakai pen tool ya. Pakai pen tool agak ribet. Pakai pen tool langsung aja kalian sini. Jadi kalian nggak perlu dikit-dikit ubah bengkok sama itu, langsung aja nih sini nih, langsung masukin ke dalam aja, soalnya nanti bisa biar niban itu. Terus bikin sini, bikin lagi. Nah itu kumis. Nah, setelah kumis, juga ini. Mana ya? Nggak ada. Join kemana tuh? Kelas mana? Coba nih. Coba lagi, suruh masuk deh. Ya Allah. Banget deh. Kenapa? Terus Bapak yang sekarang mah buat Iya. Tapi kan harus kayak gitu. Bapak tadi Ya. hidungnya pakai apa Pak? Nah itu Saya pakai pen tool. pakai bentul, Pakai Desire aja. pakai Desire. Coba pakai Desire. Sebenarnya Desire lebih apa ya, lebih mudah dalam artian nggak ribet ngikutin guide-nya itu. Bisa. Itu bukan pakai fill tapi stroke. Klik kanan. Cara ngubah warna stroke itu yang garis klik kanan, bukan klik kiri. Tuh. Klik kanan bukan klik kiri ya. Bedain tuh, klik kanan, klik kiri. Nggak usah hopeless. Itu udah, ntar juga kelihatan kok. Tenang aja, pas kita udah hilangin gambar bitmapnya itu, scanan pasti nanti kelihatan hasilnya. Emang kelihatannya agak cacat sih, belum selesai. Nggak apa-apa, emang nanti kelihatan kok hasilnya. Yang penting kita tahu dulu situnya, basic-basicnya. Proses aja. Kenapa? Iya. Nanti kalau yang tugasnya itu, iya kalian buat sketsa aja. Ya nggak harus ini, nggak harus misalkan kayak gambar kucing kayak gitu. Misalkan kalau mau yang lebih mudah kayak bikin apa sih namanya, graffiti ya. Nah tulisan bisa nama kayak gitu. Yang tapi dalam artian yang bentuk balok. Jadi kan bisa dikasih warna. Tuh. Kalau kalian memang nggak bisa gambar misalkan gitu, cari aja gambar di Google yang bentuknya sketsa kayak kucing itu. Tadi juga saya ngambilnya dari Google kok, jadi saya nggak gambar kucing itu, dia tinggal gitu. Siapa? Siap. Kalau nakal jewer aja, Din.
Udah lanjut lagi. Tadi kalau kumis itu saya pakai, kalau misalkan kesulitan pakai pen tool ya udah ganti ke bezier gitu aja. Yang intinya kalau yang curve line tadi ada 3 tool yang bisa dipakai, bisa pakai bezier, bisa pakai pen tool, bisa juga pakai 3 point curve. Itu yang lebih enak. Nanti kalau misalkan agak kesulitan pakai pen tool ya udah pakai bezier, coba loncat situ. Nanti kalian bakal nemuin yang nyamannya gimana sih, itu senyamannya aja. Keluar ya. Oke. Nah lanjut lagi, sekarang kita coba yang gampang nih sekarang, kumis, bikin kumis. Nah kalau kumis ini gampang nih, kita nggak harus pakai ini. Tadi saya udah bilang pakai apa, yang kalau misalnya gampang berarti pakai 3 point line, 2 point line, 2 point line. 2 point line kan cuma garis lurus doang. 2 point line sama kayak 3 point curve penggunaannya. Jadi kita klik aja langsung, tahan, tapi setelah klik ditahan, kita geser. Nah gitu. Kita tinggal klik kanan, terus ubah di sini nih, di atas nih yang gambar bentuk pen, ketebalannya berapa short stroke nya, misalkan 8, samain aja jadi biar ini, atau kurangin dah 3. Nah ini juga sama nih, pakai 2 point line untuk kumisnya. Kita klik, tahan, arahin kemana gitu. Jadi jangan langsung dilepas, dia sampai muara titik akhirnya dulu baru bisa kita lepas. Misalkan 3, ini juga sama nih, kita klik, tahan, geser mouse-nya ke kanan 4, 3 pan, klik, tahan loh. Ini masih tahan mouse, maksudnya saya tahan ini, maksudnya nih ya, saya tahan klik kiri di mouse, left mouse, baru saya lepas. Nah, ini klik kanan. Ini kalau misalnya kalian teman-teman di sini ini F2 aja. Kalau misalnya nggak ada warna di sini, kalian bisa tampilin di window, dockers, window, color palette. Nah di default palette. Atau kalau mau lebih detailnya sebenarnya bisa kalian tampilin dockers, terus di object properti sini nih, nanti muncul di panel ini. Nah ini bisa lebih, untuk warnanya enak, maksudnya banyak pilihannya. Kalau misalkan kalian mau pakai warna template, ini disebut warna template dalam artian warnanya udah ada. Tapi kalau kalian mau ubah warna sesuai dengan yang kalian mau, misalkan merahnya agak muda-muda nih atau merah tua-tua nih, ya udah dari sini nih diubah aja sama color viewersnya, nanti diubah, geser-geser aja tuh. Oh ini misalkan coba 3, 4, jadi tinggal ini dimunculin dulu berarti nih. Kalau teman-teman di panel properties ini dimunculin dulu tadi di window docker. Nah ini bisa langsung kalian warnain, atau bisa juga dari sini. Nah atau bisa juga langsung dari sini nih, yang di bawah kalian klik 2 kali aja. Nah bisa. Tapi ini untuk fill, ingat ini untuk fill, ini untuk stroke. Kalau fill itu warna dalam ya, misalkan kotak tuh, kotak kan pasti itu fill, itu warna fill. Kalau ini warna stroke, outline, saya lupa. Kalau stroke itu di Photoshop, istilah di Adobe itu namanya stroke. Tapi kalau di CorelDRAW outline, ya sama lah. Nanti kalian bisa, ini namanya outline di CorelDRAW. Ya kalau istilah di Photoshop namanya stroke. Berarti tinggal, ini tinggal apa nih ya? Ini tinggal jambulnya nih, tinggal jambul rambutnya. Kalau ini pakai, nah ini bisa agak jambul. Lihat, diperhatiin dulu nih, ini kira-kira ada kurvnya nggak nih? Kalau nggak ada kurvnya berarti kita bisa pakai tadi tuh polyline. Tapi pakai bezier juga bisa, pakai pen tool juga bisa. Yang bisa yang bisa multifungsi itu bezier, pen. 3 point curve juga bisa, nggak bisa, berarti bezier sama pen tuh bisa multi 2 itu tuh, bisa pakai straight line, bisa curve line, bezier sama pen. Itu fungsinya 2. Ya itu benar-benar yang mungkin kalian bisa pakai banget, berguna banget, yang benar-benar kalau saya bilang kalian bisa pahami itu bezier sama pen tool. Karena ketika kalian stuck di 2 point line, di spline dan lain-lain, itu kalian benar-benar bisa mengandalkan bezier sama pen, karena itu 2 tools itu bisa
mewakili. Itu aja sih yang bisa kalian, secara mungkin kalau kalian udah bisa memahami desain sama kan sebenarnya itu udah cukup. Oke, ini kira-kira nggak ada, ini ada nih, ada. Tapi saya coba pakai polyline lah di sini biar kita semua tulis dipakai, biar tahu gitu gimana sih kalau misalkan pakai 3-point curve gimana polyline. Kan kalau misalkan di CorelDRAW ini bisa di undo kan gitu. Kalau kayak gini-gini jadi nggak usah perlu takut, bisa di undo, bisa dibalikin gitu. Saya pakai polyline, coba polyline kan kayak gini, tapi ingat ya ini harus di garisnya, dalam artian nanti biar dia ketutup. Jadi buat aja kayak gini nih, polyline kan cuma nulis doang tuh. Coba kalau bisa, oh ya satu lagi, kalau misalkan kalian lagi nge-tracing gini, kalau bisa di zoom in, maksudnya lebih bener-bener detail kayak gini. Jangan, mungkin tampilannya harus bener-bener, jangan kurasa jangan kayak gini nih. Kalau bisa lebih agak nge-zoom ke bagian-bagian detailnya, soalnya nanti kita nggak tahu hal-hal kecil misalkan kalau kayak gini nih, ini kalian nggak kelihatan nih kalau kalian dari jauh kayak gini nih, ini nanti kalian anggap satu titik di sini, jadi kayak buatnya gini aja nih. Jadi nanti buatnya begini bisa kelihatan gitu, jadi buatnya kayak segitiga. Tapi kalau kalian zoom, jadi kalian nanti juga bisa lebih detail ngambil titiknya, misalnya kayak gini dapat ya. Jadi untuk bagian-bagian detail kalau bisa di zoom ya, penggunaan untuk tracing itu mempengaruhi banget untuk nanti baik dari segi kualitas sama detail-detailnya. Karena kan saya juga ya meskipun mungkin, tapi saya agak detail sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh kelihatan nih gitu, kayak ada box-boxnya gitu. Kalau dalam game kan ada boxnya tuh, ada glitch-glitchnya. Ini saya pakai polyline, boleh apa kita belajar aja dulu. Ini yang saya tadi bilang nih, ada outline. Cara ngilangin outline ngerti kan, ini yang paling atas nih, atau oke ini yang ini aja nih, gambar gampang. Dari bawah nih outline, klik, terus color kalian ini. Nah kita nggak mau pakai warna, kita mau ngilangin warna hitam pinggirannya tuh, pakai ini aja nih. Ini jadi color diklik, terus yang gambar tanda silang ini. Nah cuma agak ribet kan. Oke, buka dulu ininya segala macam. Kalau dari sini kan langsung klik kanan nih, sama nih, klik kanan aja misalnya, nih klik kanan. Ini aja klik kanan klik kiri, berfungsi banget dalam hal mewarnai. Kalau di CorelDRAW klik kanan klik kirinya kan buat pajangan. Ini polyline juga untuk ini sama, pakai polyline. Sebenarnya asik sih kalau kita udah bisa bermain dengan kayak gini-gini. Dalam artian nanti kalian bisa buat modelnya tuh vektor kan, yang model muka kartun yang kalian udah pernah lihat tuh, yang kayak gitu, familiar ya. Misalkan kalau ada wisuda, graduation, atau nikahan, engagement, itu kan bisa kalian jadiin kado. Kalau misalkan kalian bisa buat lumayan dapat penghasilan dari situ tanpa harus kerja sama orang. Nah, ini masuk ini aja udah, kalau misalkan pakai display. Nah, kalau misalkan kalian udah selesai, nah sekarang ini kan udah selesai nih semua yang kita udah jiplakin lah bahasanya, udah kita jiplakin nih semuanya. Nah sekarang coba kita mau lihat hasilnya nih. Kalau kayak gini masih kelihatan background, masih ngikut ya yang objek kita tracing itu. Sekarang kita klik kanan aja, langsung kita unlock, jadi kita lepasin, geser. Nah hasilnya ya nggak buruk-buruk amat ya, not bad lah, tapi ya bisa itu, bisa kan. Nah setelah ini kalian bisa improve lagi gitu. Jadi meskipun setelah prosesnya itu memang bisa kalian rapiin lagi setelah kalian lepasin ini nih si objeknya sama kalian udah tracing, itu kalian bisa improve lagi. Dalam artian ketika gini kan udah kelihatan banget nih jelas hasilnya. Nah, kalian bisa ubah lagi shape-nya tadi menggunakan shape tool di sini. Kalau misalkan dirasa kayaknya kurang nih, coba digeser lagi ya, geser di sini tuh. Nah, jadi sesuai dengan mood, bukan mood, apa sih namanya saya, kelihatan kan. Nah ini
sangat jelas sekali perbedaan. Ini yang dimaksud dengan gambar bitmap. Ini vektor kanan. Bitmap itu ketika kalau kita udah zoom nih, saya pakai zoom ini yang gambar kaca pembesar, atau kalau kalian pakai mouse bisa scroll ini kaca pembesar. Zoom, saya zoom, nah, pecah banget kan, pecah banget. Tapi kalau kita misalkan pakai vektor tuh, lihat tuh detailnya nggak pecah, nggak berpengaruh sampai tuh 2400%. Ini di atas 2400% saya zoom nggak bakal pecah. Jadi makanya kenapa orang buat logo itu lebih disarankan menggunakan software grafis macam vektor. Jadi ini tidak hanya untuk CorelDRAW, tapi misalnya kayak Adobe Illustrator, karena ini hasil yang dihasilkan tuh benar-benar bisa detail banget, nggak bakal pecah. Karena kan logo itu bakal dipakai nggak hanya untuk setahun kan, bisa bertahun-tahun. Itu penggunaannya jangka lama, jadi harus benar-benar membutuhkan kualitas yang detail dan HD. Mau lihat hasilnya? Itu Ini baru selesai. di unlock, jadi tinggal klik kanan aja, unlock di luar itu, unlock, klik kanan, unlock, nah tinggal geser aja tuh. Gimana hasilnya? Dapat nggak? Mana? Bukan kocak kan? Iya, bagus. Cute gitu kan? Cute gitu. Itu apaan? Itu jambulnya pakai apa? Oke, itu yang tadi Lancip gitu ya? abisnya yang mau tahu. Nah, iya. Tadi pakai apa emang yang di rambutnya itu? Teaser. Oh bisa. Pakai polyline juga bisa. Ini lebih cantik. Kok lebih cantik? Kan kalau polyline cuman gini dong nih tuh. Kayak kita ngarahin aja mau kemana? Emang bentuknya kotak doang udah, straight line. Dia nggak curve. Kan kalau tadi makanya kita lihat tuh nih gambarnya nih ada curve-nya nggak nih, kira-kira ada lekukannya nggak nih. Coba kalau dilekukannya cuma dikit ya udah nanggung, mending dikotakin aja semua, maksudnya di straight line aja semua. Kalau polyline kan enak, tinggal balikin lagi ke sini. Dan itu coba diwarnai, bisa nggak coba diwarnain? Kalau ini bisa diwarnain nih. Bisa diwarnain ya? Bisa sih. Kalau misalkan ini tadi saya tutup lagi. Kalau pengen bisa diwarnain pakai fill, itu harus ditutup lagi. Hah? Masih diwarnain. Ininya aja nih, stroke-nya. Outline. Klik kanan. Terus di sininya kalau bisa digedein aja, jadi biar kelihatan. Klik kanan aja, diklik dulu nih ininya, objeknya misalkan, baru klik kanan di sini ambil warna. Itu bisa tuh, bisa. Klik kanan. Situ pakai mouse apa yang di mouse trackpad? Oh, pakai yang di lab. Kalau nggak bisa, kalau itu biasanya pakai mouse. Kalau memang nggak pakai mouse atau trackpad, kan ngubahnya bisa dari sini nih bawah. Ini klik 2 kali aja, nah bisa dari sini. Dari bawah mana, Pak? Ini itu yang ada Activate in Windows, itu kan bawahnya ada. Diklik 2 kali yang di warnanya. Bisa. Tuh, ini muncul. Pak. Nggak ada. Kok nggak ada? Harusnya ada.
Kalau bisa diwarnain juga, karena kalau mau lihat hasilnya nanti soalnya itu pakai warna. Kalau nggak ada warnanya nanti yang bisa kelihatan bener-bener itu nanti karena kan itu ya, kalau kalian misalkan buat sketsa, ya, tujuan dari proses pensketsaan itu ke dalam bentuk digital itu kan nanti bakal warnain. Nggak mungkin kan sketsanya cuma buat outline-nya aja, pasti dikasih gambar. Apalagi nanti kan kalau tugas itu poster ya kan. Nah makanya harus dikasih warna kalau bisa, biar kelihatan kalau itu bisa kebentuk objeknya. Misalnya kayak ini well unity. Kayak kira-kira mungkin seperti itu. Nah ini ada tambahan sedikit selain tadi itu. Jadi kita mau mewarnai, misalkan warnanya, kita nggak bisa langsung warnain si ininya nih, karena sebenarnya kalau kita bedah nih, ini nggak nutup. Konsepnya tuh dia harus nutup kayak gini nih, jadi biar bisa dikasih warna dalam, warna fill kayak gini nih contohnya, ya kan. Maksudnya nutup, maksudnya titik-titiknya ini gitu, dia harus benar-benar nutup kayak gini. Kalau ini kan ketutupnya karena ada ini aja nih, tapi sebenarnya kalau kita bedah lagi dia nggak nutup, artinya nggak sempurna titiknya, harus benar-benar sempurna kayak gini ya, sempurna baik lagi. Jadi kayak misalkan gini nih, saya pakai contoh yang lain udah, kayak pakai polyline. Oh ini nggak usah, langsung aja pakai misalkan nah, kalau kalian nanti pakai 3 point curve, kalian harus menggabungkan objek ini. Kasusnya contoh kayak gitu. Nah, saya coba kasih demo ini. Karena ini penting juga nih, kalau kalian udah bisa buat kayak gini, ternyata nggak bisa diwarnain, ribet juga. Nih misalkan kayak gini. Nah ini kalian masih belum bisa untuk ngasih warna fill kan? Nggak bisa nih. Kenapa? Karena belum sempurna titiknya nih, belum balik lagi ke titik awal. Jadi konsepnya harus kayak gitu, entah itu pen atau Bezier, semuanya sih sebenarnya. Ini di semua sini nih, kalau dia nggak, yang kita buat titik awal ini muter-muter tapi nggak ketemu ini, maka dia nggak bakal muncul feel-nya. Tapi kalau udah kita tutup ke titik awal ini, kita klik, bisa. Jadi konsepnya kayak gitu teman-teman, harus ya kalau pengen dikasih feel ya warna dalam Bezier itu, maksudnya yang secara formal kayak gitulah. Nah ini contoh kasus kayak gini kan, misalnya tadi kita pakai 3 point curve ini nggak bisa kan, udah buat kayak gini ya udah langsung jadi dia. Mau dibuat nutupnya gimana coba, paling kayak gini. Tapi juga nggak ribet, bisa buat sih kayak gitu, cuma prosesnya jadi ribet. Jadi kalau misalkan mau ditutup pakai 3 point curve, misalnya 3 point curve ditutup, kita buat titik lagi dari sini ya tuh. Nah, itu bisa dibuat ini. Oh ini apa enggak gitu kan. Cuma ribet, pasti pusing ini aja deh, kayak udah pusing banget ya. Nah jadi kalian tinggal ada namanya, kalau di Illustrator itu namanya apa ya, Pathfinder. Kalau di Illustrator namanya Pathfinder. Ini hampir sama fungsinya kayak di Illustrator Pathfinder. Jadi kita mau gabungkan shape yang sebenarnya kayak gini nih, belum rapi ya, nggak utuh. Kita sebutnya nggak utuh, shape-nya nggak utuh. Jadi nggak bisa dikasih warna film. Kita baikin dulu. Oke. Jadi gimana cara biar bisa dikasih warna shape menjadi utuh?
Kalian harus gabungkan shape-shape tersebut, tapi yang berkaitannya aja dulu, jadi nggak usah semuanya. Misalkan ini saya coba gabungkan shape kuping ini sama dengan shape yang muka, yang apa sih ini, kerangka muka lah ya, nih yang ini nih. Jadi caranya seperti kayak kemarin kalian mau tracing power clip, jadi klik lebih dari satu objek. Masih paham kan? Itu sama kok kayak di Photoshop, cara multiple selection itu caranya. Jadi kalian klik nih dulu kupingnya nih, jadi tiga yang kita aktifkan, kuping satu. Nah sekarang yang kedua kita tapi tekan shift supaya nanti dia juga ikut. Nah kalau kalian nggak tekan shift, jadi yang ini hilang lagi, harus tekan shift. Jadi tekan klik dulu sekali, tekan shift. Nah sekarang baru bagian yang mukanya nih, wajah pas di garisnya ya, biar nanti bisa dia langsung masuk. Saya klik shift. Nah kalau saya coba lepas dulu, ini apakah membuktikan bahwa ini udah kegabung semua. Nah udah oke kan, lagi. Nah ini otomatis secara langsung di option box bakal muncul yang namanya, kalau kita sebut Pathfinder. Nah ini semua nih icon-icon di atas semua ini cara-cara gimana nanti kita mengubah bentuk objek, entah itu mau disatuin, itu mau dipotong. Nah itu ada di sini semua, banyak. Combine, weld, trim, intersect, simplify, font minus back minus font, sama create boundary. Karena kita mau menyatukan, karena kita nyatu ini, jadi ini jadi satu objek. Kalau disatuin kan dinutup nih akhirnya nih, jadi ngikut line-nya itu. Nah makanya kita satuin. Kalau untuk menyatukan objek shape itu kita menggunakan combine ya, sesuai dengan arti harfiahnya. Combine artinya kan menyatukan, jadi kita combine. Nah jadi dia udah nyatu nih, jadi udah jadi ya bukan grup ya, tapi bedain antara ini sama grup. Jadi ini bukan di grup. Kalau cuma kita grup itu nggak bisa kita warnain juga, percuma. Tapi kalau udah kita pakai Pathfinder tadi tuh, salah satu pakai combine, ini udah jadi nyatu. Bahasanya kalau di Photoshop itu kita merge layers, jadi udah jadi satu kesatuan. Beda antara disatuin secara menggunakan, kalau grup itu kan dikategorikan lah ya, dikelompokkan. Tapi kan kalau misalnya kayak merge atau di combine itu tadi pakai Pathfinder, itu kita udah jadiin satu kesatuan gitu, jadi beda. Nah, jadi ini saya klik kupingnya, ya udah jadi satu tuh sama kepala ya. Jadi itu salah satu cara untuk menggunakan Pathfinder di CorelDRAW, nyatuin objek shape. Ini berlaku untuk shape doang ya. Jadi bisa pakai combine untuk satuin objek ya, untuk menyatukan garis-garisnya itu. Jadi kalau kita bedah lagi nih, kita pakai shape tool, nah tuh titik-titiknya udah jadi nyatu, jadi dia bukan terpisah lagi, udah nyambung semua begitu. Baik, nah sekarang kita mau kasih warna. Nah tapi ini yang bisa dikasih warna cuman yang tadi saya bilang bentuknya itu ketutup sempurna. Kalau yang muka ini kita nggak bisa warna ini, karena bawahnya kosong nih, dia nggak bentuk bulat ya kan, nanggung, masih belum sempurna. Tapi yang kita udah bisa warnain yang ini nih di dalam nih, karena dia udah ditutup semua. Udah bukan kayak tadi tuh nutupnya cuman kayak ketiban, tapi ini udah benar-benar udah jadi satu kesatuan. Kalau ini kita nggak bisa warna ini muka warnanya, karena nggak sempurna loh garisnya, nggak nutup, kecuali dia nutup kayak gini nih, set, baru bisa kita warnain mukanya. Jadi kita untuk mewarnainya ini, nah ini nggak bisa kan langsung kita warnain di sini, nggak bisa kan kita warnain. Coba saya udah klik. Nah, jadi nanti teman-teman bakal nemuin kasus kayak gini nih, kalau memang nggak memahaminya nih, pasti bakal saya udah di
udah di combine pak, apa sih udah di intersect pak, tapi kok nggak bisa diwarnain gitu, udah diklik ya karena dia belum, dalam artian ini objeknya kan objek modifan ya, nggak bisa bukan set asli sebenarnya, jadi nggak bisa langsung dikasih warna. Nah untuk bisa sebenarnya kita kasih warna, cuman bukan langsung dari sini, kita menggunakan yang namanya smart fill. Smart fill itu ada di sebelah kiri, smart fill, bukan interactive fill ya, tapi yang smart fill. Kita menggunakan smart fill di sini untuk mewarnai bagian-bagian di dalamnya shape yang shape modifan, kalau saya bilang lah shape modifan yang udah kita buat, karena dia udah bukan shape bentuk aslinya lagi. Kita menggunakan smart fill. Nah coba kita pick color di sini, ambil salah satu warna, misalnya contoh bisa di sini, bisa di bawah, bisa di samping, nggak masalah. Misalkan warnanya kayak abu deh. Nah, saya tinggal klik aja nih yang bagian yang saya mau warnain, misalkan dalam ini ya. Udah. Oh iya, ini ada, oke, saya ini terus saya hilangin dulu stroke-nya, saya hilangin stroke-nya lagi. Nah, jadi bisa kalian ubah warnanya itu, dan ini jadi bentuk juga gitu. Jadi kalau kita lepas gitu, jadi ketika mungkin nanti kalian mau gesernya lagi, kalian harus perhatiin tuh biar nggak kepisah. Coba yo, jadi nanti kalian bisa grup lagi supaya jadi kesatuan, nggak lari-lari kalau kalian mau memindahkan posisinya gitu. Jadi bisa diwarnain nih, misalkan ini berguna banget kalau kalian misalkan emang benar-benar basicnya mau main di vektor. Nanti kalau misalkan yang muka, misalkan mata itu detail-detail, ini saya kasih contohnya yang benar-benar sederhana. Coba tadi saya mau kasih contohnya yang bikin muka tuh, mau tracing muka orang gitu, cuma udah pasti pusing di situ ya, kebanyakan gitu. Nah kalau lebih kayak gini nih bisa dikasih warna. Ini ingat ya, tadi nggak bisa mukanya ini kita mau kasih warna nggak bisa, kenapa? Karena ini belum sempurna, kita mau satuin kemana juga gitu nggak bisa. Tapi kalau ini kan nyambung kayak gitu, jadi di combine saja menggunakan Pathfinder.